pagi, siang, sore, dan malam para hadirin yang menyaksikan video ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Sofyan Syah selaku dosen pengampu mata kuliah Pembangunan Desa Presisi, dan yang kami hormati juga asisten dosen Kak Badar dan rekan-rekan teman kelas A. Kami dari kelompok Desa Martasari izin memaparkan hasil kerja kelompok kami, yakni rancangan program kerja yang kami eh, yang kami susun menjadi proposal kegiatan. Kelompok kami terdiri dari saya, Ramela Ramdini, selaku moderator, lalu ada ketua kelompok kami, yakni Raden Muhammad Baihaqi, anggota kami ada Hairuni Sarifayani, Selsabila, lalu ada Mutiah Bunga Permatasari, Sofi Fatima, Alexander Nababan, dan Fatima Azhara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke inti pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Sofi. Pada Sofi, saya persilakan. Ya, latar belakang dari latar belakang dari pembentukan kegiatan ini adalah pendidikan adalah suatu hal yang sangat berharga, terutama termasuk dalam bagian investasi yang sangat menguntungkan bagi seseorang. Pendidikan sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib diberikan kepada seluruh masyarakat. Hal ini juga didukung oleh pemerintah negara Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Hal ini merupakan suatu keharusan untuk pemerintah dan masyarakat untuk mengambil langkah untuk meningkatkan pendidikan di Desa Martasari. Oleh karena itu, kami akan mengadakan sebuah kegiatan yang meningkatkan pendidikan di desa ini. Selanjutnya, bisa dipaparkan oleh teman kami. Untuk tujuan dari pembuatan proposal kegiatan ini adalah secara umum, tujuan dari pembuatan proposal ini adalah guna meningkatkan pendidikan di Desa Martasari yang masih terbilang memiliki indeks pendidikan yang rendah. Adapun tujuan lainnya dari pembuatan kegiatan ini adalah yang pertama meningkatkan kesadaran akan pendidikan warga Desa Martasari, yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Martasari, dan yang terakhir adalah meningkatkan potensi pemuda desa. Bahwa dari tiga tujuan ini, kita menarik kesimpulan bahwa pemuda dan pendidikan adalah faktor yang sangat-sangat penting demi kemajuan sebuah desa. Dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya adalah gagasan. Kami selama 14 pertemuan telah menganalisis dari data desa presisi dan menyimpulkan kami membuat dua gagasan. Yang pertama ada sosialisasi pendidikan dan yang kedua adalah penggalangan dana. Untuk sosialisasi pendidikan sendiri di Desa Martasari dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengenyam bangku sekolah, yang mana tentu hasil akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Martasari. Dan dari hasil analisis kami di data desa presisi itu sendiri, angka akan sadarnya mengenyam bangku sekolah itu memang masih sangat kurang. Untuk itu kami menggagas sebuah ide dan akan dieksekusi menjadi sebuah program kerja. Lalu yang kedua ada penggalangan dana. Nah, penggalangan dana di sini tentu untuk mendukung program kerja kami yang pertama, yaitu yang tadi sosialisasi pendidikan. Untuk penggalangan dana sendiri dilakukan untuk meningkatkan pendidikan warga desa yang terhenti karena faktor keuangan, bekerja sama dengan kedermawanan warga desa yang memiliki finansial stabil dan baik. Kami juga akan merencanakan untuk di program kerja yang kedua ini dengan menggayat ikut dari instansi pemerintah untuk agar saling berkontribusi dan menyukseskan program kerja kami. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Boleh di next. Jadi selanjutnya ada indikator keberhasilan. Yang pertama ada partisipasi masyarakat, yaitu presentasi masyarakat yang hadir dalam acara sosialisasi dan tingkat keaktifan masyarakat dalam diskusi dan pertanyaan terkait pendidikan. Yang kedua ada pengetahuan dan pemahaman masyarakat, yaitu tingkat peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan persentase masyarakat yang dapat menjelaskan hak dan kewajiban dalam pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada perubahan perilaku, yaitu persentase masyarakat yang mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah setelah sosialisasi dan persentase masyarakat yang terlibat dalam mendukung pendidikan seperti menjadi anggota komite sekolah atau menghadiri pertemuan orang tua. Yang keempat ada aksesibilitas pendidikan, yaitu persentase peningkatan jumlah sekolah dan fasilitas pendidikan di Desa Martasari setelah sosialisasi dan persentase peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan seperti pembangunan jalur transportasi atau program beasiswa. Dan yang terakhir ada persepsi masyarakat, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap sosialisasi pendidikan yang dilakukan, serta persentase masyarakat yang merasa terdorong untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di desa.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya demografi persebaran penduduk. Berdasarkan pendataan dan penelitian oleh tim data desa presisi, bahwa Desa Martasari ini memiliki 711 keluarga dan jumlah penduduk sebanyak 2.507 jiwa. Penduduk tersebut terdiri dari 1.269 jiwa, yaitu laki-laki, dan 1.238 jiwa, yaitu perempuan. Penduduk tersebut ini tersebar di 9 dusun, antara lain yaitu Dusun Mekarsari, Martasari, Nakula, Kabuyu, Sambolo, Sipatuwo, Wayambo Jaya, SML, dan Dusun Bayu. Di sini juga mayoritas penduduknya terdiri pada usia produktif dari 15 sampai 64 tahun dengan jumlah 1.764 jiwa. Sementara untuk sebanyak 743 jiwa ini berada pada usia non-produktif, sekitar 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Rata-rata lulusan SD tersebut di Martasari sekitar 34,5%, lulusan SMP sekitar 14,5%, lulusan SMA sekitar 15,5%, dan lulusan D4 atau S1 sekitar 2,2%. Dan rata-rata yang tidak memiliki ijazah juga sekitar 32,2%. Nah, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran akan pendidikan di Desa Martasari ini terbilang rendah karena faktor ketidaktahuan terhadap pentingnya pendidikan. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Untuk deskripsi dari kegiatan yang kami akan adakan adalah acara sosialisasi pendidikan dan juga penggalangan dana yang kami beri nama bersama Martasari Peduli Pendidikan. Kegiatan ini adalah wujud dari rasa peduli kami sebagai pemuda untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Desa Martasari. Sebagaimana kita tahu bahwa pemuda dan pendidikan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga pejabat lainnya untuk membuat acara ini guna meningkatkan pendidikan di desa ini. Kegiatan sosialisasi pendidikan sendiri adalah upaya kami untuk memberikan pemahaman, informasi, dan meningkatkan kesadaran kepada seluruh warga Desa Martasari mengenai pentingnya pendidikan. Adapun penggalangan dana adalah upaya kami untuk menjadi perantara orang-orang yang memiliki dan mau membantu pendidikan di Desa Martasari yang nantinya dana yang kami dapatkan akan kami sumbangkan untuk beasiswa pendidikan anak-anak yang tidak berada di kalangan bawah ataupun untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan ataupun memberi upah kepada sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah teknik dan tahapan dalam kegiatan kami. Yang pertama, kami akan melaksanakan sosialisasi pentingnya pendidikan. Di dalam kegiatan ini, kami akan melakukan survei dan observasi terlebih dahulu untuk mengenali bagaimana tingkat penerimaan pendidikan di Desa Martasari ini. Kemudian, kami akan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan di dalam masyarakat. Dan berikutnya, kami memberi ajakan serta solusi untuk meningkatkan pendidikan di Desa Martasari ini. Berikutnya, setelah kita mengadakan sosialisasi, kami akan mengadakan penggalangan dana tabungan pendidikan. Nah, dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kami ingin juga mengajak setiap keluarga untuk menabung dalam tabungan pendidikan ini. Dan setelah masyarakat menggalang dana tabungan pendidikan selama setiap pekan kedua setiap bulannya, kami akan memberikan hasil bantuan tersebut, hasil yang tadi untuk menjadi bantuan pendidikan dengan dana yang dihasilkan dan menyebarkan bantuan tersebut untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, kami juga akan mengadakan pelatihan desain grafis, melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki pengetahuan mengenai desain grafis dan pekerjaan freelancer. Kemudian, memberikan pelatihan desain grafis kepada masyarakat Desa Martasari. Dan yang terakhir adalah memberikan penugasan kepada peserta pelatihan setiap sehabis pelatihan. Berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, adapun khalayak dan juga sasaran dari program kami adalah yang pertama di program sosialisasi pendidikan tentunya kami ingin menimbulkan kesadaran dari para warga sehingga kami membutuhkan orang tua dari anak-anak di Desa Martasari, juga pemuda dan pemudi desa yang mana tertinggal dalam pendidikan, pengurus pemerintahan desa yang dapat
mengefektivisasi kegiatan yang akan kami rancang, serta masyarakat umum yang ada di desa. Serta pada program kedua penggalangan dana, kami tentunya membutuhkan kedermawanan dan juga kemurahan hatian para warga desa, terutama warga desa yang memiliki kondisi finansial yang tergolong stabil dan memiliki rasa kepedulian terhadap pendidikan serta mampu meningkatkan SDM desa kami, Mbak Tasari. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan lainnya. Baiklah, bahasan selanjutnya adalah mitra kerjasama. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami akan bekerja sama dengan Desa Martasari sebagai pihak yang memfasilitasi acara dengan tersedianya atau dengan menyediakan tempat aula desa yang menjadi tempat kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Kami juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Bahasan selanjutnya itu mekanisme monitoring dan evaluasi. Nah, untuk di monitoring dan evaluasi kegiatan sosialisasi pendidikan sendiri, yang pertama, untuk menentukan indikator. Dari menentukan indikator yang spesifik dan terukur untuk mengukur keberhasilan dari sosialisasi pendidikan itu sendiri. Lalu yang kedua, pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data secara berkala selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendidikan. Lalu yang ketiga ada analisis data, yang mana analisis data itu telah dikumpulkan untuk mengevaluasi dari efektivitas kegiatan sosialisasi pendidikan. Dan yang terakhir, umpan balik dan koreksi, di mana kegiatan ini adalah menyampaikan hasil analisis kepada pihak terkait seperti penyelenggara kegiatan, masyarakat, dan pemerintah desa. Untuk mekanisme monitoring dan evaluasi di gagasan yang kedua, yakni penggalangan dana untuk pendidikan sendiri, yang pertama, kami melakukan identifikasi sumber dana, yang mana kegiatan ini memang berpotensi untuk hasil akhirnya di pendidikan Desa Martasari sendiri. Lalu yang kedua, perencanaan kampanye. Kegiatan ini merupakan perencanaan penggalangan dana yang mencakup strategi, tujuan, target, audiens, pesan yang ingin disampaikan, dan kegiatan yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga ada implementasi dari kampanye dengan cara melakukan kampanye penggalangan dana melalui berbagai cara, bisa dari online, offline, ataupun dari sosial media yang tadi masuk ke online. Lalu yang terakhir ada pelaporan dan transparansi, di mana kegiatan ini merupakan melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada pihak donor atau donatur atau masyarakat sendiri untuk menjaga transparansi dan kepercayaan. Untuk selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya. Boleh di next. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya masyarakat Indonesia. Melalui pendidikan, masyarakat di desa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan desa. Sehingga penting bagi kita untuk memiliki pendidikan setinggi mungkin. Analisis kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Desa Martasari masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dilihat dari banyaknya masyarakat yang putus sekolah dan sedikitnya masyarakat yang memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kami melakukan kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat Desa Martasari dengan cara memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran akan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan penggalangan dana yang diperuntukkan pada warga desa yang mampu dan mau berkontribusi serta memiliki kecukupan dalam urusan finansial. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini ada rekomendasi dan saran. Melalui kegiatan ini kami berharap pemerintah dapat melihat betapa pentingnya perhatian dan investasi dalam pendidikan di desa-desa terpencil. Kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus dan alokasi dana yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa-desa terpencil. Sehingga anak-anak di sana juga memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terasa telah di ujung acara. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.